semuanya, selamat datang lagi di analisis kita hari ini. Seneng banget rasanya bisa kembali menemani teman-teman investor retail Indonesia yang luar biasa. Nah, kali ini kita bakal ngebedah satu dilema klasik, dilema yang saya yakin cepat atau lambat pasti dihadapi oleh kita semua saat menyusun portofolio modern, yaitu gimana sih cara paling pas buat menyeimbangkan aset kita. Kita sudah mengumpulkan data-data fantastis dari berbagai riset, mulai dari kajian akademis sampai aturan pajak terbaru, khusus untuk memandu teman-teman mengambil keputusan investasi yang lebih tajam. Oke, langsung saja kita bahas. Saham versus emas. Mana yang lebih baik? Ini tuh bukan sekedar tebak-tebakan soal mana yang harganya bakal naik besok pagi ya. Ini adalah perdebatan fundamental banget dalam membangun kekayaan kita. Kalau kita cuma mengandalkan feeling atau tebak-tebakan, ya nggak akan bawa kita kemana-mana. Kita butuh struktur yang jelas, kita butuh data historis, dan yang paling krusial, kita butuh strategi real yang memang terbukti bekerja di ekosistem keuangan Indonesia saat ini. Buat membahas itu semua, ini dia peta jalan kita hari ini. Singkat saja, kita bakal melewati 5 area utama. Pertama, paradigma investasi masa kini. Terus kita akan lihat kinerja historis jangka panjang, lanjut ke profil resiko dan stabilitas. Keempat, kita bahas dinamika spesifik emas dan IHSG. Dan terakhir, ini yang paling seru, optimalisasi pajak dan imbal. Sip, kita masuk ke bagian pertama, paradigma investasi masa kini. Sebelum kita mabuk melihat deretan angka, kita harus paham dulu nih kepribadian dari dua aset ini. Mereka memang ada di satu ekosistem ekonomi yang sama, tapi fungsinya, wah beda bumi sama langit. Coba bayangkan, saham itu sebagai mesin ekspansif Anda. Saham itu ibarat tiket kita buat ikut menikmati produktivitas dari sebuah perusahaan. Mesin ini dipacu oleh inovasi, efisiensi operasional, dan memberikan kita hasil berupa capital gain atau kenaikan harga plus dividen. Di sisi lain kita punya emas. Ini dia sang perisai defensif absolut. Dari dulu sampai sekarang, emas sudah membuktikan dirinya sebagai pelindung nilai paling tangguh dari yang namanya gejolak mata uang atau ketidakpastian geopolitik global. Lanjut ke bagian kedua. Kinerja historis jangka panjang. Paham soal kepribadian saja jelas nggak cukup kan? Gimana dengan hasil nyatanya? Coba perhatikan data historis ini. Kelihatan banget konsistensi pertumbuhannya. Indeks saham, baik yang lokal kayak IHSG yang bisa ngasih pertumbuhan 10-12% dalam horizon 20 tahun, atau yang global kayak S&P 500, itu secara konsisten mengalahkan tingkat pertumbuhan emas yang cuma mentok di kisaran 8,2% di periode waktu yang sama. Jadi jelas ya, si mesin pertumbuhan ini benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Biar lebih kebayang lagi seberapa luar biasanya efek bunga majemuk atau compounding dalam jangka panjang, bayangkan angka ini. Kalau Anda iseng menaruh $100 saja di S&P 500 pada tahun 1971, tebak jadi berapa di tahun 2024? Nggak main-main, angkanya meledak jadi lebih dari $36.000. Ini meninggalkan emas jauh banget. Investasi $100 di emas pada tahun yang sama cuma bernilai sekitar $7.000. Bayangkan, selisih persentase yang kecil di imbal hasil tahunan saja, kalau ditarik puluhan tahun, efeknya jadi masif banget. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, profil resiko dan stabilitas. Tapi tunggu dulu. Pertumbuhan yang kencang itu memang bikin ngiler. Tapi, return yang tinggi itu cuma setengah dari realita investasi. Kalau kita lirik resiko bawaannya, saham memang ngasih cuan yang lebih gede, tapi resiko intrinsiknya juga sangat tinggi. Perusahaan bisa aja bangkrut, dan nilai saham Anda bisa beneran ludes jadi nol. Belum lagi volatilitasnya yang bisa meroket di atas 30% pas kita lagi krisis. Sebaliknya, coba lihat emas. Emas ini punya satu keistimewaan mutlak yang nggak dimiliki saham manapun. Resiko gagal bayarnya nol. Nol besar. Kenapa? Karena emas itu aset fisik. Dia nggak bergantung sama janji manis siapapun untuk membayar. Tanpa perisai emas yang kuat, mesin saham yang lari terlalu kenceng bisa-bisa malah nabrak dan hancur berantakan pas ekonomi lagi goyah. Dan ini secara brilian mengilustrasikan gimana si perisai itu beneran bekerja di dunia nyata. Lihat lonjakan dramatis harga emas domestik dari awal tahun 2020 sampai 2024 ini. Waktu pandemi menghantam dan ketidakpastian dunia lagi memuncak, pasar saham rontok kan? Nah, di saat yang sama permintaan orang-orang terhadap aset aman atau safe haven langsung meledak luar biasa. Kondisi ini menarik harga emas melesat tajam dan otomatis melindungi nilai kekayaan mereka yang memegangnya. Oke, bagian keempat, dinamika emas dan IHSG di pasar kita sendiri. Sekarang, gimana ceritanya kalau kedua aset ini kita adu mekanik di dalam ekosistem pasar modal Indonesia? Ada satu temuan akademis yang super menarik nih, dari Universitas Negeri Makassar.
Mereka membuktikan kalau ada korelasi negatif yang lumayan signifikan antara harga emas dan IHSG, setidaknya dalam jangka pendek. Logikanya cukup sederhana. Pas pasar lagi panik atau ketakutan lagi tinggi, investor retail maupun institusi biasanya langsung panic selling. Mereka membuang saham-saham lokal mereka, terus berbondong-bondong memborong emas. Kepanikan inilah yang mendorong IHSG nyungsep turun, sementara harga emasnya naik tajam. Dan yang bikin penasaran, studi ini juga menemukan kalau inflasi ternyata tidak serta-merta meredam tarik-menarik antara keduanya ini. Tapi ingat, jangan sampai salah kaprah. Hubungan yang terbalik ini sebenarnya murni respons kepanikan sesaat saja. Kalau kita tarik horizon waktunya jadi lebih panjang, korelasi negatif ini pelan-pelan memudar. Ekonomi perlahan pulih, bisnis jalan lagi secara normal, dan saham akhirnya menyesuaikan kembali nilai fundamental aslinya. Makanya, punya kedua aset ini di dalam portofolio Anda itu akan memberikan peace of mind atau rasa aman secara psikologis yang luar biasa. Apalagi buat Anda yang tipe investornya cukup konservatif. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, optimalisasi pajak dan imbal. Ini bagian favorit saya. Ini dia nih materi pro tips yang bisa langsung Anda aplikasikan hari ini. Masih ingat kan gap atau kesenjangan pertumbuhan yang gede banget antara saham dan emas di simulasi 20 tahun tadi? Kelemahan terbesar emas itu kan memang secara alami nggak memberikan bunga atau passive income. Tapi hey, ini zaman modern. Sekarang sudah ada platform finansial yang bisa memberikan yield dari menyewakan emas Anda. Kalau kita masukkan yield tambahan, katakanlah sekitar 3,12% saja, ke simulasi emas kita sejak tahun 1971 tadi, boom! Nilainya melonjak menjadi $33.000 lebih di tahun 2024. Tiba-tiba, jurang pertumbuhan raksasa dengan S&P 500 tadi nyaris tertutup sempurna. Nah, poin yang paling krusial sekarang, gimana cara kita mengoptimalkan pengembalian aset ini lewat celah aturan hukum domestik? Buat mesin saham kita di Indonesia, ada penemuan yang benar-benar luar biasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, dividen domestik yang masuk ke kantong Anda itu bisa 100% dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Yes, Anda bisa secara legal menghindari potongan pajak dividen 10% yang biasanya berlaku itu. Tapi tentu ada syarat besarnya. Anda wajib mengikuti aturan mainnya dengan sangat spesifik. Ada 3 langkah wajib dari otoritas pajak kita yang nggak boleh dilewatkan sama sekali. Pertama, uang dividen tadi harus secepatnya diinvestasikan kembali ke instrumen yang diizinkan, maksimal dalam waktu 3 bulan. Kedua, hasil investasi ini harus di-hold atau ditahan minimal selama 3 tahun pajak, nggak boleh ditarik. Dan ketiga, Anda wajib melaporkan realisasi investasi ini di portal Certex setiap tahunnya, sebelum akhir Maret. Memang terdengar ketat dan agak ribet sih, tapi percayalah, terbebas dari pajak 10% itu dampaknya lumayan banget buat portofolio jangka panjang kita. Dan disinilah strategi kita menemukan sweet spot-nya. Coba deh perhatikan jajaran instrumen yang diperbolehkan untuk reinvestasi bebas pajak ini. Selain uangnya bisa diputar lagi ke saham domestik atau SBN, pemerintah ternyata secara spesifik memperbolehkan dana itu diinvestasikan pada emas batangan fisik. Bayangkan sinergi cantik yang terjadi di sini. Anda bisa mengambil keuntungan tunai dari dividen yang dicetak oleh mesin ekspansif Anda, terus secara legal, tanpa dipotong pajak sepeser pun, memindahkannya untuk menebalkan perisai defensif Anda. Benar-benar combo yang sempurna. Benar-benar sebuah mekanika portofolio yang elegan banget kan? Pada ujungnya, mengelola kekayaan itu bukan melulu soal debat siapa pemenang mutlak antara emas atau saham. Tapi ini tentang gimana kita bisa membuat keduanya bekerja bareng secara harmonis, memanfaatkan instrumen investasi modern, dan cerdik menggunakan celah regulasi yang ada. Nah, pertanyaan besarnya sekarang saya kembalikan ke Anda. Setelah melihat data-data dan strategi yang kita bedah hari ini, gimana nih cara Anda untuk menyetel ulang takaran mesin pertumbuhan dan perisai pertahanan di portofolio investasi Anda sendiri? Semoga analisis kali ini bisa memberikan insight baru untuk Anda ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dari awal, dan pastinya selamat berinvestasi dengan lebih strategis.